Dan saudara, kami akan mengajak Anda untuk memantau penghitungan suara di sejumlah titik. Yang pertama kita akan pantau di Solo, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Via Irmar di sana. Via, seperti apa proses penghitungan suara di sana, Via? Saudara, penghitungan suara untuk pemilihan calon presiden dan juga calon wakil presiden pemilu tahun 2024 di TPS 34 Manahan sudah selesai, dan dari penghitungan suara yang dilakukan saat ini pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sementara unggul dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden lainnya. Namun baru saja saya mendengar saat ini tengah dilakukan pengecekan ulang karena ada selisih 1 suara di TPS 34 Manahan, khususnya untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2. Ada selisih 1 suara, jadi ada perbedaan antara suara yang tercatat di papan penghitungan suara dengan jumlah surat suara yang diterima. Dari jumlah surat suara yang diterima oleh para anggota KPPS di TPS 34 ada sekitar 110, namun yang tercatat ada 111. Oleh karena itu dilakukan penghitungan ulang. Sementara itu terkait jumlah suara untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 3 untuk sementara ini memperoleh suara sebanyak 53, sedangkan di urutan yang ketiga ada pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin Iskandar yang memperoleh suara untuk sementara ini sebanyak 6 suara. Penghitungan suara sudah dimulai sejak pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat dan disaksikan oleh 8 saksi perwakilan dari masing-masing partai politik. Ada PDI Perjuangan sebanyak 2 orang, kemudian PSI ada sebanyak 1 orang, Golkar 1 orang, dan saksi dari PKS ada sebanyak 1 orang, dan juga yang terakhir ada Demokrat 1 orang. Dari data pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, ada sebanyak 171 orang yang menggunakan hak pilihnya pada hari ini. Dan kalau kami rinci, saudara, bahwa dari 171 orang yang menggunakan hak pilihnya tersebut, 154 diantaranya sudah terdaftar menjadi daftar pemilih tetap, kemudian ada 5 orang yang tercatat sebagai daftar pemilih khusus dan 12 orang tercatat sebagai daftar pemilih tambahan. Artinya ada sebanyak 23 orang dari DPT yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 siang hari ini. Dan saat ini pengecekan suara masih dilakukan di TPS 34 Manahan, Cynthia dan juga saudara, di mana penghitungan suara pada siang hari ini disaksikan oleh pengawas TPS dari Bawaslu, kemudian 8 orang saksi dari masing-masing partai politik, kemudian juga rekan-rekan media yang sejak tadi pagi sudah berada di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Diketahui TPS ini merupakan tempat bagi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang juga sekaligus wali kota Solo mencoblos bersama dengan istrinya Selvi Ananda pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kurang lebih sekitar 20 menit Gibran dan juga istrinya mencoblos di TPS ini. Setelah mencoblos, tidak banyak hal yang dibicarakan oleh Gibran kepada rekan-rekan media yang memang sudah menunggu sejak tadi pagi. Ya, Gibran hanya mengatakan bahwa ya baik, Cynthia. Via, sejauh ini dari pantauan dan pengamatan Anda, seperti apa penghitungan suaranya? Sudah berapa persen suara yang masuk untuk dihitung di TPS tersebut? Baik, Cynthia dan juga saudara,
untuk suara bagi presiden dan juga wakil presiden sudah seluruhnya dihitung. Namun saat ini tengah dilakukan pengecekan ulang, Cynthia dan juga saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada selisih 1 suara dari yang dicatat yang ada di papan dengan surat suara yang diterima. Selisih suara tersebut terjadi untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kalau di papan penghitungan suara tercatat ada sekitar 111 suara, namun dari surat suara yang diterima oleh anggota KPPS ada sebanyak 110 suara. Oleh karena itulah penghitungan ulang atau pengecekan ulang dilakukan kembali pada siang hari ini. Cynthia. Ya, Via, setelah melakukan penghitungan secara manual ini, apa proses selanjutnya yang akan dilakukan di TPS di Manahan ini? Setelah penghitungan suara untuk presiden dan juga wakil presiden, selanjutnya anggota KPPS akan melanjutkan penghitungan suara untuk DPR RI, kemudian dilanjutkan dengan DPD RI, dan selanjutnya penghitungan suara untuk DPRD provinsi dan berakhir dengan penghitungan suara untuk DPRD tingkat kabupaten kota. Seperti itu kira-kira, Cynthia. Baik, Via Irmar melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Sebelum kita bergeser ke Jakarta dan Semarang, kita simak pernyataan dari Hasto Kristianto. Sehingga ya hari ini ya sambil menikmati makan siang bersama, terus dilakukan pemantauan terhadap hasil quick count. Izin indikasi yang ditemukan dari pagi sampai siang hari ini? Ya, pokoknya prinsip semuanya harus menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat punya hak untuk menyampaikan pilihannya dengan kebenaran, pertimbangan nurani, dan tidak boleh dihambat apapun. Dan Ibu Mega menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih ini tidak bisa dihambat oleh persoalan teknis administratif. Jadi kami terus melakukan pemantauan, termasuk yang ada di DPP PD Perjuangan, di mana pusat Badan Saksi Pemilu Nasional terus mengupdate hasil perolehan suara. Ada spesifik indikasi kecurangannya, itu apa bentuknya, Pak Hasto? Ya, intimidasi tetap masih diwarnai, sehingga dari laporan begitu hasil exit poll di luar negeri mengunggulkan pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, lalu ada pihak-pihak yang panik dan kemudian mengeluarkan suatu instruksi untuk bergerak lebih masif lagi di dalam mendukung 02. Maka kita cermati, dan Ibu Ketua Umum dengan para Ketua Umum Parpol pengusung Pak Ganjar Mahfud akan berada di Teguh Umar ini. Dan itu kemungkinan juga terjadi di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sabar dong, sabar baru. Ya, berikut pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang memberikan statement atau pernyataannya langsung setelah melakukan hak suaranya. Dan kita akan bergeser ke Jakarta. Di Lebak Bulus tepatnya sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Ini adalah TPS di mana Anies Baswedan, calon presiden Anies Baswedan memberikan hak suaranya. Masni, bisa dilaporkan seperti apa proses penghitungan suara di sana? Ya, saat ini untuk proses perhitungan suara sudah dimulai. Ini dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, dan saat ini merupakan perhitungan suara untuk presiden dan juga wakil presiden. Dan untuk saat ini dapat dilihat di belakang saya, ini dari anggota KPPS ini melihat surat suara yang untuk presiden dan wakil presiden, dan juga diperlihatkan kepada saksi apakah ini surat suara sah atau tidaknya, tercoblos ke nomor berapa, dan langsung dihitung saat itu juga. Dan kalau misalnya kita lihat untuk saat ini pun dari ketiga paslon ini, tepatnya di TPS 60 Lebak Bulus 1 Jakarta Selatan ini, memang lebih banyak suaranya ke paslon nomor urut 1. Dan ini akan diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV Yohan Bagja. Saat ini dari anggota KPPS sedang melakukan perhitungan suara. Dapat dilihat ini
dari anggota KPPS mengangkat surat suara dan melihat langsung juga dicek dan disaksikan oleh saksi begitu. Surat suara mana yang tercoblos, apakah surat suara tersebut sah atau tidak, dan juga apakah pencoblosannya tepat di kolom atau di nama calon presiden dan juga calon wakil presiden. Setelah ini pun untuk dari penghitungan surat suara ini akan dilakukan untuk surat suara DPD, DPR dan juga DPRD. Untuk dari TPS 60 di Lebak Bulus 1 Jakarta Selatan ini tepatnya dari Capres Anies Baswedan melakukan pencoblosan. Ini ada sekitar 222 orang daftar pemilih tetap itu, dan juga untuk dari hadir yang tertanda tangan itu ada sebesar 187 orang dengan DPTB tambahan sebanyak 7 orang dan DPK itu 1 orang, dengan total ada 155 orang yang melakukan pencoblosan pada hari ini di TPS 60 Lebak Bulus 1 Jakarta Selatan. Untuk kertas suara ini sendiri untuk dari presiden dan wakil presiden ini ada sebanyak 228, untuk DPD ada 228 juga, untuk DPR ada kertas suara sebanyak 227, untuk DPRD ada 227 juga. Tadi pun sebelum dilakukannya pencoblosan oleh Capres nomor 1 Anies Baswedan, tadi sempat dilakukannya pengecekan terlebih dahulu. Ditemukannya ada surat suara yang rusak untuk surat suara DPRD. Dan sebelum dilakukannya perhitungan suara, tadi juga sempat dilakukannya perhitungan surat suara sisa dan juga surat suara rusak. Untuk dari surat suara DPRD itu ada sisa 34 surat suara dan ditemukannya ada 4 surat suara yang rusak. Untuk presiden ini ada 33 surat suara yang tersisa, untuk DPR ada 39 surat suara yang tersisa dan 37 surat suara yang tersisa untuk DPD. Hingga saat ini untuk penghitungan masih dilakukan dan kita akan nantikan bagaimana hasil dari perhitungan di TPS 60 Lebak Bulus 1 Jakarta Selatan ini, Cynthia. Mas Ni, dari pantauan Anda sejauh ini sudah berapa suara yang dihitung dan berapa persen kira-kira yang masih harus dihitung di TPS tersebut? 2. Iya, dari surat suara yang sedang dihitung ini sekarang adalah perhitungan untuk surat suara presiden dan juga wakil presiden. Jika kita lihat ini sudah hampir 80% surat suara ini sudah dihitung dan akan dihitung kembali, masih banyak dan kita update ini sudah sisa sedikit memang, dan ini perhitungan akan segera selesai untuk capres dan juga cawapres. Untuk surat suara memang sudah 100% itu masuk yang sesuai dengan dari peserta atau maksud kami dari masyarakat yang ikut mencoblos seperti itu. Dan sebentar lagi jika dilihat ini mungkin sisa 2 surat suara lagi yang akan dicek dari Capres dan Cawapres manakah yang tercoblos. Nanti kita lihat juga untuk dari jumlah untuk surat suara sudah tercoblos ini kita lihat. Nah, untuk terakhir itu tercoblos untuk nomor urut 1 yaitu Capres dan juga Cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Jika kita lihat pun untuk akumulasi surat suara yang tercoblos itu untuk dari presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1 ini ya didominasi, dan juga selebihnya itu ada untuk Capres dan Cawapres nomor urut 2 dan juga Capres dan Cawapres nomor urut 3, dan ada satu tadi surat suara dinyatakan tidak sah karena ini tercoblos di 2 kolom Capres dan juga Cawapres. Cynthia. Baik, Mas Ni Rahmawati melaporkan dari TPS di Lebak Bulus tempat Anies Baswedan memberikan hak suaranya. Selanjutnya kita akan bergeser ke Semarang, sudah ada Febriana Mila. Ini adalah TPS tempat Ganjar Pranowo memberikan hak suaranya. Apakah penghitungan suara secara manual masih dilakukan di sana, Febri? Ya, Cynthia dan juga saudara, di TPS 11 tepatnya di Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur ini masih berlangsung proses penghitungan suara secara manual, di mana untuk surat suara yang pertama kali dibuka dari kotak suara ini adalah surat suara presiden dan juga wakil presiden. Dan saat ini masih terus berlangsung proses rekapitulasi atau perhitungan suara, di mana ada sebanyak 270 surat suara yang berasal dari kotak suara presiden ini.
di mana sudah sekitar 50% ini Siti dan juga saudara proses perhitungan berlangsung. Namun memang kami belum bisa mendapatkan hasil siapa suara sah dengan perolehan terbanyak, apakah nomor urut 1, 2 ataupun 3. Kami masih menunggu siapa yang paling unggul di TPS 11 ini. Namun berdasarkan informasi ataupun yang kami dengar saat ini memang suara sah banyak terdengar dari nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Ya, ini nomor urut 2 Prabowo Gibran dan juga nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan untuk TPS 11 ini sendiri saudara, tadi pagi paslon ataupun calon presiden Ganjar Pranowo bersama dengan anak dan juga istrinya ini melakukan pencoblosan ataupun menggunakan hak suaranya di TPS 11, di mana Ganjar ini bersama dengan anak dan juga istrinya mendapatkan surat suara lengkap, ya ini 5 surat suara, dan melakukan pencoblosan sekitar pukul 8:30 pagi. Ganjar juga ikut mengantri sama seperti warga lainnya, kemudian dilanjutkan dengan proses bertemu dengan mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi, yang mana memang untuk lokasi TPS 11 ini sendiri juga berdampingan dengan rumah mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi yang juga sekaligus menjadi ketua DPC PDIP Kota Semarang. Cynthia. Selanjutnya Febriana Mila, kita masih akan Febri. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Febriana Mila. Sebelumnya ada Mas Niramawati dan juga Via Irmar telah melaporkan hasil dari penghitungan secara manual di sejumlah daerah. Dan selanjutnya kita akan melihat situasi terkini dari TPS, salah satu TPS di Gambir yang merupakan lokasi tempat Presiden Joko Widodo memberikan hak suaranya. Dan juga ini ada salah satu TPS di Hambalang, tempat di mana Prabowo Subianto memberikan hak suaranya. Dan kalau kita simak dari tayangan di televisi, ini adalah penghitungan suara secara manual masih terus dilakukan, di mana sejumlah petugas ikut mengawal dalam penghitungan suara secara manual, baik itu di TPS 001 Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan juga TPS 010 di Gambir, Jakarta Pusat. Di Gambir ini adalah TPS tempat Presiden Joko Widodo memberikan hak suaranya pagi tadi, dan di Hambalang adalah tempat Prabowo Subianto memberikan hak suaranya pagi tadi. Saudara, hitung cepat Kompas TV masih akan kembali selepas jeda, tetap bersama kami.